Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan orang tua, bil khusus guru kita Ustaz Hasan Hamdan, Ustaz Haji Ahmad Nasir, segenap tokoh masyarakat, hadirin undangan, dan wabil khusus sahibul musibah, keluarga besar Bapak Karsono bin Falisa Harjo Dikromo, segenap keluarga besar dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita hadir untuk memenuhi undangan dari Sahibul Bait, untuk memenuhi undangan mendoakan almarhum Bapak Karsono. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini format acaranya beda dari yang lain nih. Biasanya tahlilan dulu baru tausiah. Ini tausiah dulu pengennya keluarga, tausiah dulu. Hadirin rahimakumullah, memang untuk seorang anak itu punya keutamaan lebih dibanding orang lain dalam perihal mensolatkan jenazah. Sebisa mungkin yang memimpin sholat jenazah itu adalah anaknya, anak laki-laki. Nah setelah itu kerabat terdekatnya. Demikian juga dalam tajhizul jenazah atau dalam ngurus-ngurusi jenazah. Nah kalau di tradisi kita atau di kampung kita sudah ada ustadz, sudah ada amil, dan memang kita belum mampu, nah disitulah fungsinya, disitulah kita minta para guru, para ustadz untuk mewakilkan kita kalau kita nggak bisa. Tapi kalau kita bisa, maka yang paling utama adalah anak laki-lakinya, anak-anaknya yang mengurusi langsung jenazah orang tuanya. Karena ini adalah bakti terakhir sebelum beliau direbahkan di liang lahat. Saudara sekalian yang berbahagia, Bapak Karsono ini sebenarnya yang mengundang kita, bukan Bang Doni dan kakak-kakaknya, bukan. Bapak Karsono mengundang kita. Yang namanya mengundang itu ngajak-ngajak. Kalau ngajak-ngajak itu berarti mengajak kita untuk mengingat kematian. Kita hadir di sini malam Minggu, malam Ahad, ini kita sudah malam ke-8. Ini sambil merenungkan kalau malam ini kita yang mendoakan almarhum, nanti kapan-kapan kita yang didoakan oleh orang-orang yang hidup. Kalau malam ini kita bertakziah, menghibur keluarga yang ditinggalkan, nanti kapan-kapan kita yang akan meninggalkan dan keluarga kita sedih, nanti yang akan ditakziahi atau dihibur oleh orang-orang yang hidup. Kalau malam ini kita mengirimkan hadiah bacaan-bacaan tahlil, bacaan surah Yasin kepada almarhum, nanti kapan-kapan kita yang akan dikirimin. Amin. Ini dengan harapan kalau kita memang selama hidup kita demen mendoakan orang, kita demen hadir ke majelis-majelis tahlil, insya Allah nanti waktu kita meninggal kita akan ditahlilin juga. Amin. Waktu kita meninggal kita akan didoakan juga oleh orang-orang banyak. Karena tidak ada satupun dari manusia, tidak ada satupun anak Adam yang akan terlepas dari fitnah pertama di kubur, hadirin. Ada satu fitnah pertama sebelum pertanyaan mungkar dan nakir ini disebutkan, sebelum pertanyaan ini dilaksanakan. Udah pada tahu semua bocorannya, saudara? Yang pertama, soal nomor 1, mau tulis dah. Man rabbuka. Nomor 2, waman nabiyuka. Udah tahu ya? Nah sebelum pertanyaan-pertanyaan itu ada fitnah, ada ujian pertama kali yang disebut dengan dabtatul qabri, yang disebut dengan gencetan tanah atau gencetan bumi. Bumi ngegencet, bumi ini ngegencet semua jasad yang baru saja dikuburkan.
Tidak ada satupun yang terlepas dari itu, meskipun dia Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia keturunan Sayyidatina Fatimah, meskipun dia turunan atau dzurriyyah dari Rasulullah, tetap kegencet itu yang namanya dhammatul qabri, dhammatul qabr atau dhammatul qabr, gencetan kubur ini pasti dialami, kecuali oleh para nabi. Para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, para nabi tidak mengalami ini karena memang punya sifat terpelihara dan terjaga dari dosa atau maksum, nggak mengalami gencetan ini. Tetapi yang namanya dhammatul qabr, yang namanya gencetan kubur, meskipun anak kecil, bocah baru umur 3 tahun, tetap itu digencet nantinya. Saudara sekalian, ketika Rasulullah menyampaikan kabar ini kepada Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah beberapa hari nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa Aisyah? Ya Rasulullah, sejak engkau mengabarkan tentang fitnah pertama, ujian pertama yang akan dialami oleh mayit, maka sejak itu aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Maka Rasulullah SAW kemudian menenangkan Siti Aisyah, wahai Aisyah, sungguh gencetan tanah kepada mayit untuk orang-orang mukmin itu seperti pelukan ibunya ketika seorang anak udah lama pergi meninggalkan. Kita tahu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ini manusia terbuat dari apa, Pak? Terbuat dari apa? Dari tanah. Nggak percaya? Coba dah buka baju, gosokin, pada keluar tuh tanahnya. Daki itu tanah. Atau kalau kita mau telusuri lagi, setiap orang itu pasti berasal dari benih bapaknya atau yang namanya nutfah. Nutfah ini asalnya dari mana? Dari makanan. Kemudian diolah sedemikian rupa, dipilih, ada yang kemudian jadi nutfah, mani bahasanya, bahasa lainnya. Ada yang jadi mani dari makanannya. Ada yang makanannya beli di Kebayoran, ada yang makanannya beli dari mana kampung, Cirebon, ada yang makanannya beli dari mana-mana. Dan makanan ada yang tumbuh di langit, Pak. Makanan ada yang tumbuh di langit ya kan? Nah, tumbuhnya di mana? Dari tanah semuanya. Kita Allah ciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum, firman Allah. Dari tanahlah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian. Dengan demikian, gencetan kubur ini adalah satu fitnah, satu ujian yang tidak bisa lepas. Karena untuk orang-orang mukmin, maka gencetan tanah, gencetan kubur ini seperti pelukan ibu kepada anaknya yang udah lama tidak ketemu. Kemana aja katanya Ustadz, mana aja Wajidi, udah lama saya merindukanmu, udah lama engkau menginjak-injakku, kata ibunya nih, ibu bumi. Udah lama engkau menciumku setiap sholat 5 waktu, udah lama engkau juga mengotoriku kemana aja, nakal amat romannya, dipeluk. Kira-kira ada nggak ibu yang nyekek anaknya, saudara? Ada nggak ibu yang ngegencet anaknya, meluk anaknya sampai mati? Ada nggak? Nggak ada. Demikian tanah, bumi kepada mayit mukmin, kepada orang-orang mukmin yang meninggal ketika pertama kali direbahkan di liang lahat, pasti akan menggencetnya, memeluknya sebagaimana ibu memeluk anak yang lama nggak pulang. Amin. Mudah-mudahan ini untuk kita dan juga untuk almarhum Bapak Karsono. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Ini yang membuat Siti Aisyah mengira bahwa akan digencet sehancur-hancurnya. Kata Rasulullah SAW, untuk orang mukmin maka gencetan bumi itu seperti pelukan ibu, karena memang bumi atau tanah itu adalah ibu asal mereka. Tapi untuk orang-orang kafir,
maka gencetan tanah, gencetan bumi kepada mayit orang kafir ini seperti batu yang ngegencet telur. Telur kalau digencet batu ada yang utuh kagak pak, hancur semuanya, berantakan. Dan itu terus menerus dilakukan. Beda sama orang mukmin. Orang mukmin ketika pertama kali digencet di awal sebelum Mungkar Nakir bertanya, itu digencet dulu, itu hanya sesaat, dipeluk sebentar saja. Ini adalah salah satu keringanan-keringanan, adalah salah satu yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ujian yang ada nanti di alam barzakh. Ada 10 keringanan, ada 10 perkara yang buat kita orang-orang Islam ini menjadi satu yang meringankan dosa-dosa kita, meringankan siksa kita. Yang pertama, istighfar. Kalau kita istighfar, maka insya Allah dosa-dosa kita dihapus. Kalau dosa kita dihapus, berarti siksaan itu nggak ada. Kemudian yang kedua, taubat. Ketika kita taubat dan taubat kita diterima, maka dosa kita hapus semuanya. Kalau dosa dihapus, siksa ada nggak kira-kira? Nggak ada juga. Paling nggak dikurangin siksanya. Kemudian yang ketiga, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik ini juga bisa menghapuskan dosa. Kalau dosa dihapus, kira-kira siksa bisa diringankan nggak pak? Diringankan. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, sabda Rasulullah. Ikuti, iringi perbuatan buruk. Tadi habis maksiat, buru-buru wudhu, buru-buru sholat, itu bisa menghapus dosa maksiat itu. Kalau dosa maksiat terhapus, siksanya juga hilang. 3. Kemudian yang keempat, baliyat atau ujian-ujian, kesulitan-kesulitan dalam hidup ini juga bisa menjadi kafarah, bisa juga menjadi penyuci dosa-dosa kita. Kalau dosa udah disuci, udah dibersihkan, maka udah hilang yang namanya siksa. 4 tuh. Ujian-ujian, cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan yang ada di dunia. 4. Tadi saya bilang ada berapa saudara? Ada berapa? Ada 10. Pengen nggak begitu? Pengen nggak dikasih keringanan dan siksaan? 10. Yang 6 ini kita kudu mati dulu, baru mendapatkan keringanan-keringanan. Apa yang keenam? Yang keenam yaitu ujian atau fitnah pertama kali ketika digencet kuburan, kemudian ditanyakan Mungkar Nakir untuk orang mukmin, ini juga sebagai kafarah. Kalau kita ditanya, kalau kita digencet, maka itu sambil menghapus dosa-dosa kita. Kalau sudah dihapus dosa-dosa kita, insya Allah nanti di timbangan itu dosa-dosa kita lebih ringan, lebih berat pahala tahlil kita. Amin. Lebih berat pahala sholat kita. 6. Yang ketujuh, termasuk yang akan menghapus siksa, meringankan dosa-dosa kita, yaitu doanya orang-orang mukmin seperti kita yang hadir di sini untuk almarhum. Ini juga bisa menghapus dosa-dosa dan bisa meringankan siksa. 6 ya. 7. Permohonan istighfar, permohonan ampun tadi. Kemudian yang ketujuh yaitu hadiah pahala dari orang-orang yang hidup, yang mengirimkan pahala amal perbuatannya, maka ini juga bisa meringankan siksa ahli kubur. Bukan cuma bacaan Yasin, bukan cuma bacaan tahlil, tapi kalau keluarga punya sedekah, kemudian diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada masjid sebagai bentuk infak atau bentuk wakaf, hadiahnya dikirimkan untuk almarhum, ini juga bisa jadi kafarah, bisa jadi penebus dosa, pensuci dosa. Terus sampai hari ke-8, hari 40, tambah lagi haul, ada sedekahan, habis sudah dosa almarhum. Dan nanti di sana, di hari kiamat atau di yaumil mahsyar, itu udah gampang perjalanannya. Kemudian yang keberapa? 8.
Yang kedelapan yaitu kesulitan di hari mahsyar, di hari kebangkitan. Ketika sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil, bangkit semuanya. Ini macam-macam keadaan manusia. Ada yang sulit, ada yang senang, senyum-senyum karena dia tahu sudah tempatnya. Termasuk orang yang senang, orang yang senyum-senyum adalah orang yang sudah dicuci, yang sudah diberikan penghapusan-penghapusan dosa melalui doa-doa dari orang yang hidup, melalui pertanyaan kubur, melalui gencetan kubur tadi. Ini orang-orang mukmin. Namun apabila orang mukmin, orang Islam ketika dibangkitkan masih merasa sulit, masih berasa bahwa demikian panjang antriannya, demikian panas keadaan di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu, maka ini termasuk bagian kafarah, termasuk bagian penebusan dosa. Bisa meringankan juga dosanya. Yang tadi taruhlah yang tadinya dosa itu 1 kintal, itu bisa dihapus karena dia menanggung beban kesulitan di padang mahsyar itu. 8. Kemudian yang ke-9 yaitu seseorang mukmin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa jadi jalan pintas, bebas, udah nggak perlu dihisap, diangkat langsung dari neraka, masukkan ke dalam surga. Kemudian yang 10 tentunya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enaknya kita orang mukmin, enaknya kita orang Islam. Banyak lembaga-lembaga atau banyak cara-cara untuk menghapuskan dosa kita, untuk meringankan perjalanan kita. Mohon ampun kepada Allah atau istighfar, taubat, kemudian juga melakukan perbuatan baik. Jelas dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik, sholat kita bisa menghapus dosa sebelum sholat, puasa kita bisa menghapus dosa sebelum puasa, sedekah kita sebelum sedekah ada maksiatnya bisa terhapus dengan sedekah. Bahkan wudhu kita itu bisa menghapus maksiat sebelum wudhu. Makanya kadang-kadang orang alim atau orang yang punya ilmu suka bandel-bandel dikit. Orang udah tahu ilmunya, udah tahu cara ngapus dosanya, makanya suka ada bangoran dikit bangun. Kenapa? Ya dia udah tahu ilmunya. Jadi suka memanfaatkan lembaga-lembaga atau cara-cara yang memang Allah sediakan. Di antaranya melakukan kebaikan-kebaikan dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa memenuhi undangan dari Sahibul Bait dan juga bisa mengambil pelajaran dari almarhum bahwa satu waktu pasti kita yang akan dipanggil, satu waktu pasti kita yang akan ditahlili. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.